Halo teman-teman, selamat datang di channel SR Movie, channel yang akan membahas film seru yang bisa kalian download di link deskripsi. Sebelum kalian mendownload, ada baiknya kalian nonton video ini sampai habis agar kalian mengerti alur cerita filmnya dan kalian tidak akan menyesal mendownloadnya. Masuk ke inti video, ada baiknya kalian subscribe channel ini agar saya tambah sering mengupload video-video terbaru yang bisa kalian download di link deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi dan intro. Film ini berjudul Life Like. Pada dasarnya, film ini akan menceritakan permasalahan rumah tangga atau permasalahan di usia pernikahan muda yang biasanya terjadi ketika seseorang baru menikah dan menjalani kehidupan rumah tangganya. Penasaran dengan kelanjutannya? Santuikan terus videonya. Scene diawali dengan seorang pasangan muda bernama Sophie dan James. Mereka adalah sepasang suami istri yang baru menikah. Ketika sedang berciuman, James mendapat sebuah telepon yang memberitahukan dirinya bahwa ayahnya telah meninggal. Dan sejak saat itulah James dan Sophie pindah ke rumah mewah tempat peninggalan ayahnya. Selain rumah megah, James juga mewarisi pekerjaan ayahnya. Namun sayangnya, di sini Sophie tidak terbiasa dengan kehidupan mewah yang ia jalani sekarang. Sophie tidak ingin ada pelayan atau pembantu yang melayaninya ataupun urusan rumahnya. Meskipun pelayan tersebut bekerja dengan senang hati, namun Sophie tetap tidak ingin ada orang selain mereka berdua yang mengurus kehidupan di rumahnya. Akhirnya Sophie memecat semua pelayan yang ada di rumahnya dengan memberikan gaji 2 tahun kepada mereka. James yang mengetahui hal tersebut awalnya merasa kecewa terhadap Sophie, karena untuk rumah sebesar itu harus ada pembantu yang melayani mereka. Namun James yang susi atau suami siun istri menerima saja terhadap apa yang istrinya inginkan. Dan akhirnya mereka pun mantap-mantap dong. Singkat cerita, ketika James sedang sibuk bekerja, Sophie menelpon karena membutuhkan bantuannya untuk menghidupkan sebuah mesin. Entah itu mesin apa, dan James pun memperbaiki mesin tersebut di malam harinya. Namun ia tidak mampu menghidupkannya kembali. Sophie yang masih belum terbiasa dengan lingkungan barunya ditambah James yang selalu sibuk bekerja, ia pun mulai mengeluh dan memperpusing keadaan. Dan akhirnya James pergi ke sebuah tempat yang terlihat modern. Dan ternyata, tempat tersebut adalah sebuah perusahaan pengembang robot modern yang terlihat persis seperti manusia. Robot-robot tersebut nantinya akan disewakan kepada customer sebagai pelayan untuk melayani pekerjaannya. Dan James akan menyewa robot tersebut. Namun Sophie tidak setuju karena robot tersebut terlihat cantik dan sempurna untuk dijadikan pelayan di rumahnya. Sophie takut dirinya akan cemburu kepada robot tersebut. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk menyewa robot pria bernama Henry untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Pada awalnya tidak ada masalah apapun. Henry selaku robot menyiapkan sarapan setiap pagi dan memotong rumput seperti apa yang diperintahkan oleh majikannya. Ketika Sophie hendak memakai pakaian, tak disangka Henry ada di kamarnya. Lalu Sophie pun menyuruh Henry untuk keluar dari kamarnya. Sophie yang merasa tidak nyaman dengan Henry mulai mengeluh kepada James, sedangkan James sangat sibuk dengan pekerjaannya. Hingga akhirnya hubungan mereka berdua menjadi semakin renggang. Di sela-sela hubungan James dan Sophie sedang renggang, Sophie mulai dekat dengan Henry. Dirinya merasa kesepian karena James jarang ada di rumah. Maka dari itu Sophie mencoba untuk lebih menghabiskan waktu dengan Henry. Sophie menyuruh Henry untuk membaca buku yang berisikan tentang sebuah emosi dan perasaan, atau semacam buku tentang kemanusiaan lah. Padahal seharusnya hal tersebut tidak boleh diberikan kepada Henry, karena sistem kecerdasan robotnya akan beradaptasi dengan hal tersebut, yang nantinya Henry akan memiliki perasaan dan sebuah cinta seperti manusia. Hingga ketika malam hari, Sophie terbangun karena mendengar sesuatu di luar rumahnya. Sophie pun keluar untuk melihatnya, dan ternyata Henry sedang tertidur di luar tanpa menggunakan baju sama sekali. Henry berkata dirinya baru saja bermimpi. Pada keesokan harinya, James dan Sophie yang merasakan keanehan pada robot Henry pun langsung menemui Julian, atau inventor robot tersebut. Julian mengatakan hal tersebut dikarenakan mereka terlalu mengembangkan emosional Henry. James dan Sophie terlalu memperlakukan Henry seperti manusia. If you treat him like a person, he may behave like one. Setelah pulang ke rumah, James menyalahkan Sophie karena dirinya belakangan ini lebih dekat dengan Henry. Sophie lebih sering menghabiskan waktu di rumah dengan Henry, terutama ketika Sophie menyuruh Henry untuk membaca buku tentang emosi dan perasaan, lalu membicarakannya dengan Henry.
You sure about that? I'm not the cause of Henry's malfunction, Sophie. Singkat cerita, setelah pulang bekerja, James menemukan surat dari Sophie. Namun surat tersebut sudah lama dibuat oleh Sophie untuk James, tepatnya ketika mereka awal-awal pindah ke rumah tersebut. Tapi James baru sempat membacanya sekarang. Dear James, I know this will be a challenge for both of us, but I know we can get through anything. I love you. Sorry. Setelah itu, James pun berinisiatif memasang lilin di kamarnya untuk mengajak Sophie bermantap-mantap. Namun Sophie menolaknya. Yeah. Okay. Sorry. Sementara James yang sedang kacau dengan pekerjaannya, di rumah Sophie sedang mengobrol dengan Henry. Henry mengatakan bahwa ia telah merasakan emosi dalam dirinya. Henry juga merasa bahwa dirinya diprogram untuk membuat Sophie bahagia, dan Henry telah salah dengan arti tersebut. Sehingga nantinya Henry akan melayani Sophie dan James dengan tanpa batasan sama sekali. Jadi intinya, si Henry akan melakukan apapun demi membahagiakan Sophie dan James. Dan masalahnya, Sophie pun mulai menyukai Henry. Hingga Sophie bermimpi dirinya sedang bermantap-mantap dengan Henry. Tunggu apa? Sophie mengatakan kepada James bahwa semakin lama tinggal di sana, dirinya mulai mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan semenjak dirinya rentan bersama James, pada saat itulah tumbuh benih-benih cinta. Jadi maksud si Sophie ini adalah tentang hubungannya dengan James yang semakin renggang, dan tiba-tiba Sophie mulai menyukai Henry yang selalu ada untuknya. Hingga pada suatu waktu, ketika James telah pergi bekerja, Sophie memberikan pesonanya kepada Henry dengan membukakan pintu kamarnya lalu mendesah di atas kasur. Anjir. Dan ketika sudah selesai, Sophie mendapati Henry yang memang benar-benar sedang memperhatikannya lalu pergi. Sophie pun meminta Henry untuk menemaninya berenang. Henry, what makes you smile? Seeing you happy. Dan ternyata James belum pergi bekerja. James yang melihat hal itu merasa cemburu. Dan ia pun berkonsultasi kepada Julian mengenai masalah Henry. Julian mengatakan bahwa tingkah laku Henry akan menyesuaikan dengan apa yang majikannya inginkan, termasuk apa yang Sophie inginkan, dan itu adalah sebuah cerminan. Lalu James berbicara kepada Henry untuk tidak berinteraksi lagi dengan Sophie. Dan Henry pun mengadu kepada Sophie yang akhirnya James dan Sophie berdebat lagi lalu Sophie pergi meninggalkan rumah untuk beberapa hari. I'm going to the city for a couple days. Jesus, Sophie, what do I have to say to convince you that you're wrong? Lalu ketika James meminta pisau cukurnya kepada Henry, Henry datang dengan tanpa pakaian. Henry menjelaskan tentang dirinya yang hanya ingin membahagiakan mereka berdua kepada James yang sedang cemburu. Dan ketika sedang mencukur jenggotnya, Henry tiba-tiba semakin dekat dan mencium James. James yang merasa cemburu dan kehilangan akal langsung melampiaskan nafsunya kepada Henry. Ya, ngadu pedang dong. Pada keesokan harinya, James merasa ada yang aneh. Ketika dirinya ingin menanyakannya kepada Henry, namun bodo amatlah, ia pun langsung pergi bekerja. Dalam pekerjaannya, ia mendapat sebuah kabar baik dan langsung menelpon Sophie untuk mengajak damai dan bersenang-senang melupakan perdebatan yang telah mereka lalui. Namun Sophie dengan keras babatokannya masih saja bilang gak tahu dan masih tidak mood dengan James. Greget gua anjir. Setelah itu Sophie enak-enak dengan Henry. Namun ketika Henry mengucapkan kata I love you, Sophie langsung kaget bahwa Henry telah mencintainya. Karena seharusnya robot Henry tidak diprogram untuk mencintai majikannya. Namun Henry dengan polosnya mengatakan bahwa dirinya hanya ingin membahagiakan majikannya. Maka dari itu Henry mengekspresikannya dengan mengucapkan kata I love you kepada Sophie. Dan ini sudah melewati batas. Lalu ketika James pulang, ia mendapati Sophie yang sedang wudhu di dekat perapian. Lalu James pun bertanya, What's going on, Soph? Sophie mengatakan bahwa Henry telah menciumnya. Lalu James pun ngabaguk sesaat. James merasa kecewa dengan Sophie, karena si robot Henry sejatinya akan melakukan apa yang majikannya inginkan. Dan ketika Henry mencium Sophie, maka itu yang Sophie inginkan. Dan Sophie pun merasa sedih. James pun mendatangi Henry dan langsung menggabloknya. Setelah itu, James mencabut kabel stasiun doknya. Lalu pada keesokan harinya, mereka menunggu kedatangan Julian. Sementara Henry belum terbangun dari stasiun doknya. Dan ketika James telah berangkat kerja, Henry mendatangi Sophie dan menanyakan mengapa ia mencabut kabel stasiun doknya.
dan apa yang salah dengan dirinya. Karena dirinya diprogram hanya untuk membahagiakan James dan Sophie, maka dari itulah dirinya melakukan apa yang majikannya inginkan. Dan Henry pun merasa sedih. Henry juga memberitahu Sophie tentang peristiwa ngadu pedang yang telah James lakukan dengan Henry pada saat mencukur jenggotnya. Karena itulah yang James inginkan untuk melampiaskan nafsunya. Dan tak lama kemudian Julian pun datang. Namun Sophie harus pergi menemui James ke tempat kerjanya. Di sini kita mendapat sebuah keanehan, yaitu pada memar di wajah Henry setelah digaplok oleh si James. Karena robot seharusnya tidak begitu. Lalu Julian pun mendatangi Henry dan memerintahkan untuk pergi ke stasiun doknya. Namun Henry telah sadar bahwa Julian selama ini telah membohonginya. Membohongi apa? Kita pindah dulu kepada James dan Sophie. Di sana mereka mendebatkan permasalahannya masing-masing. James melakukan hal itu dengan Henry karena dirinya ditolak ketika minta jatah kepada Sophie. Akhirnya ia pun melampiaskannya kepada Henry. Karena telah sama-sama melakukan kesalahan, akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Ketika mereka pulang, mereka dikejutkan dengan Henry yang berada di luar tanpa menggunakan baju. Henry telah menyadari bahwa selama ini dirinya adalah manusia. Julian sudah membohongi Henry dan seluruh robot palsu yang ada di perusahaannya. Julian mengadopsi dan mendidik mereka menjadi robot dari sejak bayi hingga menjadi dewasa, dan tentunya untuk bisnis. FBI pun menyita perusahaan Julian dan mengevakuasi seluruh manusia yang dijadikan robot di sana. Mereka harus mendapat bimbingan lagi karena otak mereka telah dicuci oleh Julian. Lalu ketika James dan Sophie serta 2 orang anggota FBI kembali ke rumah untuk mencari Henry, 2 anggota FBI tersebut langsung ditembak mati oleh Julian. Julian mengatakan bahwa James dan Sophie telah menghancurkan bisnis yang telah ia bangun dari dulu bersama ayahnya. Ia juga menceritakan asal-usul Henry yang tadinya adalah bayi yang terbuang dengan penuh luka memar, hingga akhirnya diadopsi oleh Julian untuk dijadikan robot palsu. Sebelum menembak Sophie dan James, Julian ditubruk oleh Henry. Dan di sana Henry tanpa segan langsung membunuh Julian. Dan setelah itu Henry pun pergi. Untuk lebih meyakinkan penonton bahwa Henry adalah manusia, ditampilkan juga scene ketika Henry tertusuk oleh pisau yang sebelumnya dijatuhkan oleh Sophie. Henry juga meminta maaf kepada mereka berdua karena telah menghancurkan rumah tangganya. Dan akhirnya Henry pun meninggal. Dan beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan kepada James dan Sophie yang telah menua dan memiliki seorang bocil yang bernama Henry. Mereka menamai bocilnya dengan nama tersebut karena Henry merupakan orang istimewa yang mereka temui. Dan setelah itu tamat cuy. Ending yang sangat santuy. Kesimpulannya, film ini memperlihatkan permasalahan rumah tangga seorang pasangan muda yang baru menikah, yang dimana ketidakmampuan dengan urusan rumah, kesibukan suami dengan pekerjaannya, hingga akhirnya lahirlah sebuah ego yang membuat mereka saling menyalahkan. Dan dipertemukanlah mereka dengan Henry, si robot palsu yang mempesona atau manusia sempurna pelayan mereka. Namun datangnya Henry malah memperburuk keadaan, dan akhirnya, ya seperti itu. Film ini memberikan pesan kepada kita agar tidak menganggap remeh urusan rumah tangga, dan saling membantu dengan mengurangi ego. Karena di awal menjalani kehidupan rumah tangga akan sangat sulit sekali bagi seorang pasangan muda yang baru menikah. Saya doakan bagi yang belum menikah dan ingin menikah semoga dilancarkan rezekinya untuk segera menikah. Dan bagi yang jomblo tetap santuy, jangan bersedih, semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya.